Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan Cerita Kita Channel. Tema kali ini adalah menjaga pikiran kita. Simpel, sederhana, dan ringkes. Tema-temanya ringan, mungkin isinya juga agak ringan, nggak begitu berat. Sebelum dilanjut videonya, silahkan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut kisahnya. Ini kisah nyata, cerita nyata. Jadi kesimpulan dari obrolan kami, yaitu saya sendiri, Arya Duta, Pak Iksan Listrik dari Mander, Mang Yadi Mangkadil dari Pamaraya. Kawangkong ngobrol, bercerita sambil menikmati wedang kopi, sambil menikmati kelepas-kelepusnya udut. Biasa, saya pasti menyimpulkan kisah-kisah, cerita-cerita beliau itu kalau sudah agak malam, sekitar jam 12 malam. Saya langsung menyimpulkan, takutnya nanti keburu malam, nanti pada ngantuk, karena beliau pulang jam 2 malam. Gimana Pak Iksan, Mang Yadi, Mang Kadil, tentang pikirannya Mang Yadi, tentang pikirannya Mang Kadil, tentang pikirannya Pak Iksan. Di saat ini, saat akan berakhirnya tahun 2024. Dari tadi saya menyimak kisahnya Pak Iksan, kisahnya Mang Kadil, kisahnya Mang Yadi. Jadi saya cuman menyimpulkan seperti ini. Hati-hati dengan pikiran kita. Hati-hati dengan suara pikiran kita. Karena di masa sekarang ini, di saat sekarang ini, di akhir tahun 2024 ini, yang bermain sangat dominan adalah alam pikiran setiap, bahkan hampir semua manusia yang sedang menjalaninya saat ini. Kerasa kan Pak Iksan, Mang Yadi, Mang Kadil? Saya nggak bakalan nyeritain orang lain, saya akan berkisah tentang kita aja berempat. Dari mulai bangun tidur sampai akan tidur kembali, pasti yang dominan adalah alam pikiran kita.
hampir kebanyakan yang dominan adalah suara pikiran kita. Perlu bukti? Perlu contoh? Perlu gak nih contohin? Pak Iksan, Bang Yadi, Mang Kadil. Perlu supaya lebih paham lagi. Oke. Sebelum saya cerita tentang contohnya, tentang bukti nyatanya, silakan. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan loncengnya. Supaya besok-besok dapat notifikasi kalau cerita kita channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut. Contohnya simple dan sederhana. Kerasa nggak? Dari jam 9 Pak Iksan datang ke dapur umum cerita kita channel. Saya nanya ke Pak Iksan, lah Pak Iksan, Mang Yadi, Mang Kadil belum datang. Waduh, nggak tahu tuh gimana ceritanya. Oh ya udah, coba ditelepon. Telepon Mang Yadi, HP-nya nggak aktif. Telepon Mang Kadil, yang nerima istrinya. Iya, tadi kayak gitu. Nah, tadi kan kisahnya seperti itu. Apa jawabnya Mang Kadil ke Pak Iksan di saat telepon? Waduh, hampura Pak Iksan, abdi sareng Mang Yadi tetiasa ke dapur umum cerita kita channel. Jawab Pak Iksan, kunaon teu aya bekel, bensin teu aya, udud oge teu aya, hampura wae lah nya. Ya tuh abdi bae naroskeun ka Mang Yadi, cik mangga. Begitu aneh, begitu unik. Begitu Mang Yadi, Mang Kadil ngobrol di luar rumah, tahu-tahu bosnya Mang Kadil datang ngasih uang 50.000. Langsung kan Mang Yadi, Mang Kadil ketawa, senyum-senyum. 50.000 cukup buat beli bensin sama udud sebungkus. Akhirnya Mang Yadi dan Mang Kadil pun nyampe ke dapur umum cerita kita channel. Apa sih hikmah dari kisahnya Mang Kadil, Mang Yadi ini? Sebelum ditelepon sama Pak Iksan, Mang Yadi dan Mang Kadil asli yang aktif adalah suara pikiran. Pikiran Mang Kadil, pikiran Mang Yadi pasti selalu ngomong, waduh nanti malam nggak bisa main ke dapur umum cerita kita channel, nggak punya bensin, nggak punya buat beli udud, gimana ini. Akhirnya Mang Yadi dan Mang Kadil diambang frustasi. Sudah nggak ada gairah lagi untuk kesini. Itulah hebatnya suara pikiran. Bisa melemahkan aktivitas Mang Kadil dan Mang Yadi. Begitu ditelepon, yang awalnya aktif suara pikiran, yang awalnya aktif adalah alam pikiran kita, begitu ditelepon, hatinya Mang Kadil dan Mang Yadi
tersentuh oleh Pak Ihsan dan aktif. Begitu sudah aktif, turun karunia dari Tuhan melalui tangannya bosnya Mang Kadil untuk beli bensin, untuk beli udut. Itu kan bukti nyata. Coba bayangkan kalau nggak ditelepon sama Pak Ihsan, ada gak yang ngasih untuk bensin, untuk udut? Nggak ada kan? Nggak tahu kan? Nah, itulah di zaman sekarang, di saat ini, di akhir tahun 2024 ini, kita harus siap-siap mengendalikan, mengelola, memanajemen suara pikiran kita, suara hati kita. Nanti suara hatinya di episode video berikutnya. Sekarang hanya cerita kisah nyata, suara pikiran dan alam pikiran kita. Oke, sampai di sini dulu videonya. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu menjaga, mengendalikan, mengelola, memanajemen suara pikiran kita dan alam pikiran kita. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.